Gimana cara buktiin ribuan angka ini bakal jatuh semua? Capek dong kalau dicek satu-satu. Pertama, basis step. Kita buktiin dulu kalau domi nomor satu ini bisa jatuh. Maka domino K plus 1 juga pasti jatuh. Itulah kuncinya. Kalau induksinya butuh tenaga ekstra dari semua angka sebelumnya, kita pakai induksi kuat. Tri akan dijelaskan lebih detail. Setelah memahami dasar logisnya, sekarang kita beralih ke gambar kedua untuk menerapkan prinsip induksi ini guna membuktikan sebuah contoh teorema yang konkret. Teorema yang akan dibuktikan adalah, untuk setiap bilangan bulat positif n lebih dari sama dengan 1, berlaku n faktorial kurang dari sama dengan 1. Sebagai catatan, n adalah simbol untuk n faktorial, yaitu hasil kali bilangan dari 1 hingga n. Langkah pertama dalam pembuktian induksi adalah langkah basis, di mana kita menguji teorema tersebut untuk nilai awal, yaitu n sama dengan 1. Kita hitung dan bandingkan kedua sisi persamaan, 1 faktorial adalah 1, dan 1 pangkat 1 juga 1. Karena 1 kurang dari atau sama dengan 1, ketidaksamaan tersebut benar dan langkah basis terpenuhi. Langkah kedua adalah langkah induktif, yang merupakan inti dari pembuktian ini. Di sini, kita membuat sebuah hipotesis induktif. Kita asumsikan bahwa teorema tersebut benar untuk suatu nilai n sama dengan k, yaitu kita asumsikan k faktorial kurang dari sama dengan k pangkat k. Tujuan kita adalah menggunakan asumsi ini untuk membuktikan bahwa teorema tersebut juga akan benar untuk nilai berikutnya, yaitu n sama dengan KO1. Dalam kata lain, kita harus menunjukkan bahwa KO1 faktorial kurang dari sama dengan KO1 pangkat KO1. Mari kita bedah sisi kiri persamaan untuk KO1, yaitu KO1 faktorial. Berdasarkan definisi faktorial, KO1 faktorial sama dengan KO1 dikali dengan K faktorial. Disinilah kita menggunakan kekuatan hipotesis induktif. Karena kita mengasumsikan K faktorial kurang dari sama dengan K pangkat K, maka KO1 kali K faktorial pasti kurang dari atau sama dengan KO1 kali K pangkat K. Selanjutnya, kita gunakan sifat dasar bilangan. Karena K kurang dari KO1, maka jelas bahwa K pangkat K kurang Sri KO1 pangkat K. Hal ini membuat perkalian KO1 dengan K pangkat K kurang dari KO1 kali KO1 pangkat K. Terakhir, dengan menggunakan sifat eksponen A pangkat 1 kali A pangkat B sama dengan A pangkat. Materi selanjutnya adalah induksi matematika kuat. Pernah nggak sih kalian ngebayangin barisan domino? Kalau domino pertama jatuh, domino kedua ikut jatuh, dan seterusnya sampai semua roboh. Nah, itu cara kerja induksi matematika biasa. Tapi hari ini, kita bakal bahas kakaknya yang lebih bertenaga, yaitu prinsip kedua induksi matematika atau sering disebut strong induction. Coba lihat kotak biru di kiri atas gambar. Intinya gini, kalau di induksi biasa kita cuma modal asumsi kalau tangga ke n aman, berarti tangga ke n plus 1 juga aman. Tapi di strong induction, kita lebih hati-hati. Kita nggak cuma asumsikan langkah sebelumnya benar, tapi kita asumsikan semua langkah dari yang pertama sampai yang ke n itu benar semua. Ibarat membangun gedung, kita mastiin semua lantai di bawah kita udah kokoh sebelum lanjut ke lantai berikutnya. Nah, di bagian nomor 2, ada skema pembuktiannya. Hipotesis induktif. Kita anggap semua pernyataan P dalam kurung J itu benar untuk nilai J dari 1 sampai K. Jadi kita punya tabungan bukti yang banyak banget. Tujuannya,
pakai semua tabungan informasi tadi buat ngebuktiin kalau langkah selanjutnya, yaitu P dalam kurung K+1, juga pasti benar. Biar nggak pusing sama rumus, yuk lihat contoh perangko di bagian bawah. Misal kita mau buktiin kalau semua biaya pos yang lebih dari 1 sen bisa dibayar pakai perangko 2 sen dan 3 sen. Langkah awal, basis gampang kan? Kalau biayanya 2 sen, ya pakai 1 perangko 2 sen. Kalau 3 sen, pakai 1 perangko 3 sen. Aman. Langkah induktifnya, ini intinya. Kita asumsikan biaya senilai N sen itu bisa dibuat. Nah, buat dapetin biaya N plus 1 sen, caranya unik. Kita nggak lihat ke biaya N, tapi kita mundur dikit ke biaya N-1. Karena kita pakai strong induction, kita udah tahu kalau biaya N-1 itu pasti bisa dibentuk. Jadi, tinggal ambil biaya N-1 tadi, terus tambahin 1 perangko 2 sen. Beres deh. Sekarang kita dapat biaya N plus 1 sen. Induksi kuat ini ngebantu kita nyelesain masalah yang butuh informasi lebih dari sekadar 1 langkah ke belakang. Lebih ribet dikit, tapi jauh lebih sakti buat ngebuktiin banyak hal di matematika. Selanjutnya akan membahas rangkuman penting mengenai induksi matematika dan definisi rekursif. Materi ini adalah fondasi dalam logika matematika untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan secara berantai. Pada bagian pertama akan membahas bukti induksi matematika, prinsip well ordering. Pertama, kita bahas bagian 1, bukti induksi menggunakan prinsip pengurutan rapi atau well ordering principle. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap himpunan bagian tidak kosong dari bilangan bulat positif pasti memiliki elemen terkecil. Bayangkan kita memiliki sebuah himpunan S yang berisi bilangan bulat positif. Jika S mengandung angka 1, dan setiap kali ia mengandung N, ia juga mengandung N plus 1, maka kita bisa membuktikan melalui kontradiksi bahwa S haruslah berisi semua bilangan bulat positif. Logikanya begini, jika ada bilangan yang tidak masuk dalam S, maka pasti ada bilangan terkecil N di luar S. Namun, karena N-1 pasti ada di dalam S, maka berdasarkan aturan tadi, N juga harus masuk ke dalam S. Hal ini menimbulkan kontradiksi yang membuktikan bahwa tidak ada bilangan bulat positif yang tertinggal di luar himpunan S. Lalu selanjutnya bagian 2 akan membahas definisi rekursif dan faktorial. Selanjutnya, mari kita pindah ke bagian 2, definisi rekursif. Sesuatu dikatakan rekursif jika ia didefinisikan berdasarkan dirinya sendiri. Ada 2 komponen utama di sini. Basis atau landasan, ini adalah nilai awal yang sudah ditentukan, misalnya F1. Aturan recurrence atau recurrence rule, ini adalah aturan untuk menentukan nilai selanjutnya berdasarkan nilai sebelumnya, misalnya aturan untuk mencari Fn plus 1 dari Fn. Mari kita lihat contoh nyatanya pada faktorial, atau Fn sama dengan N faktorial. Basisnya adalah F1 sama dengan 1. Aturan rekurensinya adalah Fn plus 1 sama dengan N plus 1 kaki Fn. Sebagai contoh, untuk mencari 6 faktorial, kita mengalihkan 6 dengan 5 faktorial, lalu 5 faktorial adalah 5 dikali 4 faktorial, dan seterusnya hingga mencapai basis F1. Jika kita hitung mundur, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya adalah 720.